Gila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Seger sekali Ibu nih sepertinya ya Bu. Ini asik sekali saya ngundang Ibu di sini. Terima kasih atas waktunya karena pandangannya terkait pahlawan kesehatan Republik Indonesia kayaknya jatuh kepada Ibu Siti Fadila nih Bu. Terima kasih Bu sudah banyak bantu warga Indonesia Bu ya. Dari zaman Ibu menjabat. Masya Allah. Nah ini Ibu juga pasti nanti akan bantu kami Bu. Sebenarnya ada apa sih di fenomena yang terjadi? Maksudnya pandemi kemarin baru kelar, terus tiba-tiba sekarang datang lagi, digadang-gadang pandemi yang berikutnya. Nggak tahu deh level untuk tingkat kematiannya berapa persen, tapi artinya, sebentar, saya mundur dikit lagi Bu ya, izin ya Bu ya. Saya jadi inget Iya, nih, iya. zaman flu burung juga Ibu ya Bu ya? Maaf kalau saya salah. Iya, iya. Betul ya Bu ya? Alhamdulillah Indonesia berhasil membatalkan. Jadi menstop flu burung, pandemi flu burung. Kalau enggak, pada tahun 2006 terjadi pandemi flu burung yang dahsyat dan epicentrumnya itu Indonesia. Tapi itu bisa kita gagalkan. Wow, Itu pas pemerintahannya Pak SBY loh. oke. Coba Maksudnya kalau gimana tuh? kalau itu terjadi pandemi flu burung, berapa ratus triliun akan hilang. Ah, Berapa nambah hutang kita lagi. Nah itu. Dan pemerintahan SBY berhasil menyetop atau menghentikan pandemi flu burung itu dalam waktu yang singkat. oke. Boleh aku tahu nggak Bu, kira-kira untuk tingkat atau persentase kematiannya lah, let's say, flu burung itu berapa persen dan COVID-19 berapa persen Bu? Kalau COVID itu paling 3% atau di bawah 3%. Tapi kalau flu burung itu di atas 70%. Wow! Terus waktu flu burung kan cepat sekali ya teratasinya ya, zaman Ibu Siti Fadila juga menjabat menjadi Menteri Kesehatan saat itu. Ya, Tapi kok nyatanya, ya ternyata tidak menjadi pandemik. Dan heeh, itu ada kebohongan-kebohongan global, kebohongan-kebohongan yang dikatakan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa itu menular dari manusia ke manusia, padahal ternyata pada penelitian profesor-profesor kita, virolog-virolog kita, ternyata tidak ada reseptor human to human transmission. wow, Jadi mereka bohong. bohong. Dan ya, dan kemudian 75% flu nggak burung. ada penularan sampai detik ini. Pendapat kita masih dipegang di dunia internasional bahwa tidak ada human to human transmission atau tidak ada penularan atas manusia ke manusia. Dan kalau yang namanya pandemi itu pasti menular dari manusia ke manusia. Selain itu harus ditemukan virus yang berasal dari binatang menular ke manusia dan dari manusia ke manusia. Nah itu di flu burung itu kita bisa membuktikan bahwa itu tidak ada. Iya, Padahal, padahal dari WHO, pamfletnya itu semua gambarnya itu menular dari manusia ke manusia, dari binatang ke manusia. Gitu. Jadi kita melawan dengan beradab, melawan dengan cara-cara yang apa ya, dengan riset. Jadi mereka sangat bisa menerima, oke, sehingga kemudian oke, mereka membatalkan. oke. Artinya kan Ibu melawan, Ibu peduli sama rakyat, biar negara Indonesia ini warganya sehat lah ya, dijauhkan dari segala macam penyakit, pandemi apa segala macam. Tapi kenapa Ibu yang dipenjara? Lah kok tanyanya pada saya, ya tanya sama yang bicara dong. Ya, saya waktu itu Oke, anyway, nanti kita bahas ya. Ini masih highlight sebetulnya Bu ya. Artinya dari mulai flu burung, sudah lama ya oke. sudah Ini kan zaman tahun 2006. betul. Ibu menjadi apa ya? Bisa dibilang menjadi saksi lintas generasi, lintas pandemik bahasanya gitu kali ya. Lintas pandemik dari yang namanya flu burung, Ibu membersamai juga. COVID-19, Ibu alhamdulillah diberikan kesehatan masih juga membersamai kita. Dan bentar lagi monkeypox, cacar monyet. Maksud saya dikit Bu, sebelum kita ke Pak Tony lagi. Ibu tahu tentang informasi mengenai adanya nantinya penyakit dan lain sebagainya atau virus, apapun itu bentuknya, karena waktu menjadi Menteri Kesehatan pastinya kan dapatlah sedikit banyak warning atau gambaran atau alarm. Kayak BMKG kan biasanya kan kita nanti ada prediksi gempa sekian apa segala macamnya. Nah, mungkin jangan-jangan prediksi saya atau ID atau WHO itu kan pasti dapatlah alarm-alarmnya. Ibu mengetahui nggak waktu di tahun berapa misal sebelum terjadinya COVID-19 sudah ada alarm
beberapa tahun sebelumnya. Sudah dari tahun 2015. Dari tahun 2015 Ibu udah dapat kabar bahwa ternyata 5 tahun lagi akan ada pandemi. Ya. Ini apa sih negara? Gimana sih maksudnya, Bu? Nggak, ini bikinan. Loh, lah memang iya. Sebetulnya pandemik yang kemarin itu bukan pandemik. Kalau pandemik harus ditemukan mutasi virus dari binatang ke manusia, dari kelelawar ke manusia, ke COVID ya, dari kelelawar ke manusia. Itu sampai sekarang pun juga tidak ditemukan. Karena kita melihat kan bahwa Amerika dan China berantem, yang satu bilang itu dari Wuhan, yang Amerika bilang dari Wuhan, yang Wuhan bilang itu dari Amerika. Artinya mereka tidak menemukan versi itu dari alam, karena yang satu menuduh dari Amerika, dari Portitrix, yang satunya lagi berarti tidak dari kelelawar gitu. Oh gitu. Artinya bukan pandemik. Seharusnya itu adalah ciri khas untuk pandemik, adalah bila ditemukan virus dari binatang ke manusia. Nah, itu mutasi. Jadi ada reseptor ke human gitu. Nah, ini ternyata nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Nah, mungkin lahirnya di laboratorium. Kalau di laboratorium artinya dibuat orang. Kalau dibuat orang artinya bukan pandemik. Wah. Wah. Kok jadi gue yang takut ya Pak Tony? Nanti ada hubungan sama Anda juga di sini loh ternyata. Iya. Kan Anda juga peneliti juga dan lain sebagainya. Bu, kalau ternyata info itu udah didapatin 5 tahun sebelumnya dan ternyata bikinan, artinya bagaimana pemimpin kita yang bertugas ya Bu ya? Contoh, apakah misalnya orang itu adalah nasionalis atau globalis? Apakah ada hubungannya, Bu? Gini, negara kita sampai detik ini, Republik Indonesia, kalau saya lihat ini pendapat saya boleh salah, boleh tidak kan, belum siap menghadapi pandemik. Kemarin itu menghadapi COVID itu dengan cara defensif pasif. Seharusnya kita lebih ofensif aktif. Seperti apa? Kita harus mempunyai medical intelligence. Tapi sekarang mudah-mudahan udah ada. Karena saya waktu itu ngomong sama Pak Andika waktu jadi Panglima. Jadi Pak harus punya medical intelligence. Kalau nggak punya medical intelligence, semua informasi didapatkannya dari WHO. Padahal WHO belum tentu benar. Kadang-kadang justru menyesatkan. Wah. Kadang-kadang. Iya, oke. Bu, bentar. Waktu Ibu jabat sebagai Menteri Kesehatan, itu kan berarti kan belum ada medicine intelligence. Ya. Tapi Ibu dapat info dari mana? Kalau pandemi itu 5 tahun lagi akan datang, bikinan. Enggak, karena yang saya lihat, kalau kita tidak mempunyai itu, kita selalu percaya dengan pendapatnya dari luar. Oke. Misalkan pandemi pada waktu COVID menular ini. Apakah pernah diteliti? Benar nggak menularnya caranya seperti itu? Oke. Itu datanya dari mana dan kemana? Nah itu nggak ada. Nah harusnya mempunyai medical intelligence itu adalah suatu institusi yang sangat independen terhadap Menteri Kesehatan maupun terhadap siapapun, dan dia harus meneliti virus itu benar-benar. Jadi betul-betul apa yang didapatkan itu adalah yang terjadi di negeri kita. Nah kemarin itu kita hanya ikut-ikutan kabar-kabar internasional aja. Oke, siap. Itu pun juga terjadi. Apakah Ibu juga sudah tahu informasi seputar monkeypox? Monkeypox atau cacar monyet ini juga Ibu sudah dapatkan informasinya beberapa tahun sebelumnya. Kalau monkeypox kan memang udah lama, kita seperti cacar air gitu sebetulnya tadinya. Tapi itu kemudian pada tahun 2022, sebetulnya dulu dari tahun 55 itu sudah ada. Nah itu kemudian pada tahun 22 dikenal monkeypox yang ada di Afrika. Itu penularannya melalui hubungan seksual sejenis. Jadi menularnya pun agak susah. Ini pun agak susah, tapi ada sekelompok yang di WHO sana dipimpin oleh Pak Tedros itu pengen banget mengatakan monkeypox ini sebagai public health emergency international concern atau KLB dunia gitu. Tapi ditolak
oleh WHO expert. No, belum memenuhi syarat itu. Wah, karena itu konsekuensinya uang. Konsekuensinya mereka tim itu akan pasti mengajukan anggaran untuk ini penyakit baru. Nah itu. Oke, sebentar Bu. Ini konsekuensinya uang yang dimaksud adalah monkeypox ini kan saya dapat berita bahwa lahirnya di Afrika. Ada apa dengan Afrika? Memang ada apa uangnya di Afrika? Kenapa? Sekarang ini sedang mewabah di sana. Ada 14.000 katanya. 14.000 pasiennya dan ada 556 yang meninggal. Nah itu. Terus? Ya itu berapa persen seperti itu? 500 per 14.000. Oke. Nggak ada 3% kali ya. Nah itu di Rwanda, di Uganda, di Kongo. 4%. Dan mereka 4% nih Bu ya, ternyata datanya tadi 4%. Kematiannya. Iya, tingkat kematian deh. udah dihitung. Udah. 556 dibagi 14.000. Iya. 4%. Wow. 4 ya. Oh, 4%. oke. Terus Terus 4% lebih tinggi dari 3% ya. iya, kenapa dipaksakan lagi air hadir? Tadi kan Ibu bilang katanya uang, terus dipaksakan lagi hadir juga monkeypox, dipaksa-paksaan. Terus diperiksa. Hah. Ya, mereka ternyata pemeriksaannya kebanyakan pakai PCR. Padahal sebetulnya para ahli yang ada di WHO sendiri juga menolak bahwa itu tidak bisa didiagnosa dengan PCR. Oh, PCR lagi ya, berarti ya, colok lagi. Kayak dulu kita juga ketipu kan, orang sakit tapi tidak mempunyai gejala. Itu apa dulu waktu namanya? Aduh, yang namanya sakit itu harus ada gejala. OTG. OTG, orang tanpa gejala Bu. Saya waktu itu saya kena. Yang sehat, yang namanya sakit itu harus ada gejala. Lucu banget loh. Kita tidak sadar kalau kita disihir. Kita tidak sadar cara berpikir kita itu dibelokkan seperti satu pikiran yang tidak logis. Nah itulah yang namanya psychological bioterrorism. Itu nakut-nakuti kalau itu berhasil itu lebih dari virus, bisa menyebabkan kematian. Karena hanya takut aja bisa mati. Nah. Wah. Oke, ya siap Ibu. Tadi muncul layarnya kan Ibu Siti Fadila sendiri kan. Gambar saya nggak ada kan ya, jadi pas munculnya berani sekali Ibu ya. Bu, nanti kita sambil ngobrol lagi Bu ya. Saya ke Pak Tony sebentar. Terima kasih Ibu, mantap. Penjelasannya clear. Saya jadi rindu Ibu menjadi Menteri Kesehatan lagi. Amin. Ya.